Saudara, tahun ini kita sama-sama masuk dalam satu tema yaitu tahun penuaian atau the years of harvest. Dan firman Tuhan hari ini yang saya akan sampaikan itu berhubungan dengan semua firman Tuhan yang kita dengarkan kurang lebih 4 minggu terakhir. Saudara ingat bahwa hari ini adalah minggu pertama bulan Februari. Time flies so fast ya. Kayaknya masih akhir tahun, masih Christmas. Dan sekarang kita sudah ada di sini. Baik saudara yang merayakan Chinese New Year again, saya ucapkan selamat CNY Chinese New Year. Kong Si Fa Chai, ya Tuhan memberkati. Tapi hari ini kita akan belajar tentang perkara-perkara, hal-hal di dalam kerajaan sorga. The matters of the kingdom of God. Perkara-perkara dalam kerajaan sorga. Saudara selama bulan Januari kemarin, 4 minggu, ya kalau saudara masih ingat, sekali sudah bisa masuk ke YouTube, sudah bisa lihat dan belajar khotbah-khotbahnya. Minggu pertama bulan Januari dibuka dengan satu firman Tuhan tentang amanat agung. Ya, the Great Commission, the Great Commission, bukan commandment, Great Commission, komisi amanat agung. Yaitu Matius 28, 19-20. Pergilah, masih ingat? Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepada kamu. Minggu pertama. Minggu kedua, bicara soal Injil Kerajaan Allah. Ya, dari Matius 4, 16-17. Itu intinya kalau sudah baca apa? Ayat 17, Matius 4, 17. Yang ikut dikul, masih ingat? Bertobatlah, sebab Kerajaan Allah sudah dekat. Ya, itu minggu kedua. Ya, tentang Injil Kerajaan Allah, the Gospel of the Kingdom. Supaya kita bisa mengerti tahun ini kalau kita masuk dalam tahun penuaian, ya, apa itu tahun penuaian? Apa dulu impactnya? Apa yang kita mengerti tentang hidup dalam Kerajaan Allah? Dan betapa pentingnya keinginan hati Tuhan untuk membawa mereka yang belum mengenal Tuhan untuk masuk dalam Kerajaan Allah. Lalu minggu ketiga, kita bicara soal the calling of the kingdom of God. Panggilan daripada Kerajaan Allah. Sang Raja memanggil kita untuk masuk di dalam kerajaannya. Maka kalau sudah masih ingat di Matius pasal 4 ayat ke-18. Ya, dikatakan apa? Ayat 19 sorry. Mari ikutlah aku. Ya, aku akan menjadikan kepada kamu penjala manusia. Mari ikutlah aku. Panggilan Tuhan. Dan dikatakan di ayat 23 Matius pasal 4. Tuhan Yesus Kristus dia berkeliling dalam rumah-rumah ibadat. Dia mengajar. Tapi dia juga memberitakan Injil Kerajaan Allah. Panggilan, the calling of the kingdom. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tapi apa? Tuhan yang memilih kita. Kita dalam kerajaan Tuhan. Dan bahkan minggu lalu kalau sudah masih ingat, kita diajari bagaimana kita menghargai, treasuring the kingdom of God. Ya, menghargai. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Matius 6 ayat 33. Dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Treasure the kingdom of God. Kerajaan Allah. Oke? Itu perbedaan antara kerajaan dunia dengan kerajaan Allah. Mengapa? Di kerajaan dunia kita yang memilih pemimpin. Partai A, partai B, partai A lebih banyak dia memilih presiden dari partainya. Tapi kita semua punya raja yang satu, Tuhan yang satu. Yang memerintah dalam kerajaan Allah. Ada satu firman Tuhan yang menjadi ayat emas kita hari ini. Roma 14 ayat ke-17. Ya, Roma 14 ayat 17, sudah bisa lihat di screen, sudah bisa buka Alkitab saudara, mari kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia. Roma 14 ayat 17. Sebab, sama-sama ya 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, mulai kita hafalkan pelan-pelan. Ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal-soal tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat hafalan kita semua. Ya, jadi for the kingdom of God is not eating and drinking. It is important, it's not too bad. Betul kan? Maksud kita nggak eating and drinking. Ya, apalagi kita baru Cia kan, Chinese New Year kan biasanya kan. Di kul kita ada Yuseng lagi, yang lempar-lempar itu. Kemarin ada hari Jumat gitu ya. Nanti kita pelajari, oh kok boleh ya di kul ngadain begitu misalnya. Kita akan lihat sama-sama. Tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Ya. Nah, saudara masih ingat, nanti kita akan jelaskan lebih jelas tentang ini. Kurang lebih 4 tahun, 5
5 tahun ya, tahun 2020 cepat sekali. Sudah lihat sign-sign seperti ini udah, yang kita tinggal di Victoria sudah biasa ngeliat ini. Hanya ada 5 alasan kita meninggalkan rumah waktu kita di lockdown. Lalu pertama kali dalam hidup saya itu saya dengar istilah namanya esensial. Nggak pernah dalam hidup saya itu namanya esensial itu begitu masuk dalam pikiran saya. Karena tiap hari dikatakan esensial. Kamu hanya bisa keluar dari rumah untuk ke supermarket membeli apa? Bahan-bahan pokok makanan minuman, betul? Esensial. Lalu ada istilah essential workers. Hanya mereka yang termasuk dalam essential workers, yang di rumah sakit, yang caring, orang tua dan sebagainya, mereka yang boleh keluar masuk. Tapi sebagian kita di lockdown di rumah, esensial. Ada yang esensial, ada yang trivial. Ada yang penting, ada yang tidak penting. Masalahnya seringkali yang kita hadapi adalah kita fokus pada hal yang tidak penting, yang trivial, dan kita mengabaikan atau melupakan hal-hal yang esensial atau yang penting. Betul? Itu masalah kita. Kita fokus hanya pada masalah-masalah sepele yang tidak penting, yang trivial. Tapi justru kita mengabaikan hal-hal yang penting. Dan itu kira-kira yang mendasari apa yang terjadi dan kita pelajari sama-sama tentang ayat firman Tuhan tadi. Nah, Roma pasal 14 ayat 17 ini tuh punya background. Punya dasar kenapa Paulus bicara soal tadi. Sebab kerajaan Allah. Bukan. Ya. Kata sebab berarti Paulus juga melihat dalam Roma pasal 14. Tentang apa yang terjadi dalam gereja di Roma. Waktu dia menuliskan ini. Nah, kita buka sama-sama, kita akan baca supaya saudara mengerti background dari firman Tuhan hari ini. Kita baca sama-sama di Roma pasal 14. Ayat 1 sampai 6, buka Alkitab saudara. Roma pasal 14 ayat 1 sampai 6. Dalam bahasa Indonesia itu punya title judul gini, jangan menghakimi saudaramu. Jangan menghakimi saudaramu. Ya, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ada kata, ada kalimat, ada satu statement orang yang lemah imannya. Dan ayat 2 katakan, Paulus katakan, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Golongan pertama, ia boleh makanan segala jenis makanan. Tapi orang yang lemah imannya tadi di ayat 1, hanya makan sayur-sayuran saja. Ya, memang nggak dijelaskan yang kuat imannya atau lemah imannya. Tapi Paulus katakan, terimalah orang yang lemah imannya. Ya, karena orang yang lemah imannya itu ayat 2 katakan hanya makan sayur-sayuran saja. Nanti kita akan bahas. Ayat 3. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Nah, satu golongan, kedua golongan. Janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Hamba orang lain. Ya. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Siapa tuannya sendiri? Tuhan. Kita semua ini hamba, masing-masing kita ini hamba. Dan kita memiliki Tuhan, yaitu Tuhan kita. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Nah, dari apa yang kita baca saudara, ada dua golongan. Bahkan ayat 1 tadi, di ayat 14 dikatakan bahasa Indonesianya agak diperlemah ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa apa? Mempercakapkan pendapatnya. Mempercakapkan pendapatnya. Di bahasa Inggris, New King James dikatakan gini. Ya, receive one who is weak in the faith, the weak faith. But not to dispute over doubtful things. Jadi bukan hanya tanpa mempercakapkan, tapi jangan dispute gitu loh. Jangan ada konflik sampai. Artinya apa? Paulus mengetahui situasi yang terjadi di Roma. Dan hanya karena hal-hal tentang makanan, trivial, atau di ayat kelima dan 6, tentang hari yang dikhususkan. Mereka berantem gitu loh. Mereka gontok-gontokan.
Nah, kita mesti melihat background daripada jemaat di Roma. Ada orang-orang Yahudi yang menjadi lahir baru Kristen, the Christian Jewish, tapi juga ada orang-orang Yunani yang bertobat, terima Tuhan Yesus menjadi pengikut Kristus. Betul kan? Ada yang dari latar belakang Yahudi, latar belakang Yunani. Latar belakang Yahudi mereka mengenal firman Tuhan dari hukum Taurat, dari Musa, mereka memegang tradisi Taurat. Sementara orang Yunani, mereka tidak mengenal. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Yunani ini punya tradisi dari orang tua mereka, nenek moyang mereka itu apa? Mereka mempersembahkan yang disebut dengan persembahan berhala. Persembahan berhala. Ya. Nah, waktu mereka mempersembahkan berhala, juga seringkali waktu mereka mempersiapkan daging, pasti daging lebih enak ya kalau buat berhala gitu ya. Nggak mungkin cuman daging beef gravy atau sesuatu. Pasti yang namanya sirloin, porterhouse atau mungkin wagyu kali. Marble class, whatever marble. Lalu sisa daging ini ditaruh di market, di pasar. Lalu orang beli, doesn't matter katanya. Ya. Jadi Paulus katakan gini, orang-orang yang lemah imannya, ini nggak bicara soal saudara lemah iman atau kuat iman. Paulus hanya mengatakan begini, ya, untuk kamu yang lemah imannya, kamu hanya makan sayur-sayuran saja, ayat 2. Artinya mereka tidak mau touch itu. Dan ini direfleksikan dalam orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Kristus. Karena mereka tahu daging ini daging berhala. Tidak boleh dimakan. Najis. Saudara, saya kasih alat firman Tuhan. Saudara bisa baca di rumah. Pelajari tentang apa yang Alkitab katakan mengenai persembahan berhala. Saudara bisa baca daripada 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Atau 1 Korintus 10 ayat 23 dan 33 mengenai persembahan berhala. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13, 1 Korintus 10. Menarik, sudah pelajari tentang apa namanya daging berhala. Apa yang disebut dengan kosher. Ya, kosher, halal dan non halal. Bagaimana mereka memotong daging ya supaya itu jadi halal misalnya. Ya. Tetapi untuk orang yang kata Paulus, kamu yang kuat, golongan yang katakan kuat imannya, yang berkata, kenapa sih kamu gak mau makan? Kenapa kamu hanya makan tumbuh-tumbuhan aja, tanaman aja, bukan tumbuh-tumbuhan vegetables maksudnya ya, vegetarian ya. Dan mereka katakan, bukankah Tuhan Yesus dulu ngajarin kepada kita apa? Ya, semua makanan, ayat 15, Matius 15, ayat 11 katakan gini, Matius 15. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Melainkan apa yang keluar dari mulut. Yang berasal dari hati, itu yang menajiskan orang. Betul kan? Yesus mengajarkan begitu murid-muridnya. Kalau gitu semua makanan, apapun boleh, silakan. Kan udah dikuduskan. Lalu kenapa kamu gak mau makan daging berhala? Kata-kata orang yang dikatakan strong faith. Ya. Tetapi yang lemah imannya tadi memegang pada ajaran hukum Taurat. Yang tadi di 1 Korintus 8 dan 10 tadi. Ya. Bahkan dalam Kisah Rasul 15, ini semua saya gak kasih tapi sudah catat aja. Kisah Rasul 15 ayat 20 dan 29. Itu ada sidang di Yerusalem. Ada sidang council, semua rasul-rasul berkumpul. Dan dikatakan begini, Petrus yang memimpin. Dan mereka memutuskan sidang Yerusalem di Kisah Rasul 15 ayat 23. Kita harus menulis surat kepada mereka. Jadi orang-orang Yahudi tapi juga orang-orang Yunani yang bertobat jadi orang Kristen. Kita harus menulis surat sama mereka. Supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik. Ada friksi dalam jemaat Roma. Ya, dari dua golongan tadi. Nah itu soal makanan. Soal minuman. Mereka juga berdebat tentang hari khusus. Saudara, orang Yahudi menganut pentingnya hari Sabat, setuju? Dan Alkitab juga mengatakan hari perhentian, hari Sabat. Pertanyaan saya kepada saudara, hari Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu sih? Harusnya kita beribadah hari Sabtu atau hari Minggu. Oleh karena tensi seperti ini, oleh karena keyakinan seperti ini, sudah tahu. Ada gereja, denominasi yang memutuskan kita harus beribadah di hari Sabtu, bukan hari Minggu. Karena hari Sabat memang sebenarnya itu hari Sabtu. Ya kan? Nah, hal seperti ini membuat friksi. Itu situasi yang terjadi dalam gereja di Roma. Ada dua golongan yang saling bertikai.
tentang masalah-masalah trivial. Saya jelaskan kenapa ini trivial dan bukan esensial. Nah, Paulus katakan kembali, ini situasi dan dia katakan ini loh kondisi yang terjadi. Dia katakan dalam firman Tuhan di Roma pasal 14 ayat 3. Nah, siapa yang makan, jadi boleh makan apa aja, orang yang merasa imannya kuat. Ya. Janganlah menghina orang yang tidak makan. Jangan menghina orang yang tidak makan, orang yang lemah imannya, kira-kira gitu. Dan siapa yang tidak makan, yang lemah imannya, jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ada dua kata yang diulang di situ, menghakimi dan menghina. Yang kuat, dia menghina orang yang lemah. Kenapa kamu nggak makan? Kamu kurang iman. Lihat semua makanya sudah dikuduskan sama Tuhan. Gitu misalnya. Tetapi yang tidak makan berkata, loh itu kan ditulis di hukum Taurat. Tidak boleh makan persembahan berhala. Berantem. Lalu Roma 14 ayat 10. Paulus menjelaskan apa yang terjadi juga. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua menghadap tahta pengadilan Allah. Mereka bertengkar sekali lagi untuk hal-hal yang bukan esensial. Yang satu menghakimi, yang satu menghina. Itu yang terjadi. Makanya Paulus menulis pasal ini supaya kita juga belajar. Karena apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di gereja di Roma, itu terjadi juga, bisa terjadi juga di hari-hari ini. Dan sudah terjadi di hari-hari ini. Betapa sedih hati Tuhan melihat orang-orang yang dia tebus, anak-anaknya berdebat untuk hal-hal yang bukan seharusnya. Nah, lalu kita belajar apa nasihat Paulus tentang hal ini. Mengapa kita tidak boleh menghakimi dan menghina saudara seiman di dalam konteks ini? Kenapa kita tidak boleh? Poin pertama. Dari Roma pasal 14 ayat 4 yang tadi kita baca. Ya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri. Karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara ingat apa yang kita dengar firman Tuhan beberapa minggu terakhir ini. Kita semua ini adalah warga negara, anggota daripada kerajaan Allah. Setuju? Itu yang kita dengar kan? Raja sudah memanggil kita, sang raja memanggil kita. Ya, kita sudah dipilih, kita sudah dibawa dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terangnya yang ajaib, kerajaan dia. Dan saudara-saudara pribadi demi pribadi, saya sendiri termasuk saudara sendiri, kita semua punya Tuhan yang sama. Tuhan itu adalah Raja kita, Tuhan itu sendiri adalah Allah kita. Karena itu jangan kita menghakimi orang lain. Karena kita merasa bahwa kita tahu keyakinan kita yang paling benar, keyakinan dia salah. Yang kedua, ya, ingat bahwa dia punya Tuhan, saya juga punya Tuhan. Ya. Artinya apa yang sudah keluarkan dengan mulut perkataan saudara kepada saudaramu, hati-hati jangan sampai itu membuat dia tersandung. Yang kedua, ayat 10, Roma 14 ayat 10 dan ayat 12. Setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri di hadapan Kristus yang adalah Tuhan. Kalau yang pertama tadi adalah bukan urusan kita menghakimi orang lain. Tapi urusan haknya Tuhan. Bahkan dikatakan tadi kalau orang itu jatuh tersandung oleh pada pengertian yang salah. Kita berdoa, kita mengencourage dia, tapi biarlah Tuhan sendiri yang tolong dia juga untuk kembali. Roma pasal 14 ayat 10 katakan, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Lihat tahta pengadilan Allah. Apa yang terjadi dalam pengadilan? Bahwa semua bukti-bukti akan dibukakan. Yang salah dan yang benar. Ayat 12 katakan demikian, ayat 14. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri. Dirinya sendiri kepada Allah. Saudara ingat, kita masing-masing punya tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Ya. Sebelum kita menghakimi orang lain, sebelum kita menghina orang lain, karena itu yang terjadi dalam jemaat Roma. Mungkin enggak langsung dengan perkataan kita, tapi dengan hati kita, kita ngomong dengan golongan orang-orang yang setuju dengan kita talk to the back.
Kita menghina orang yang lemah, dan kita yang lemah imannya menghakimi orang yang seperti itu. Jadi, ingat apapun yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan suatu saat di pengadilan Tuhan, kata firman Tuhan. Hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan merancangkan hal yang bukannya jahat, ya. Ngomongin orang ini. Hari Minggu, kan hari kudus, hari Sabat, hari ke gereja. Sementara businessman yang buka di hospitality, hari Sabtu, Minggu, weekend tuh hari di mana mereka dapat income lebih banyak, betul? Lalu kita berkata kepada saudara kita yang businessman, ya, kamu datang dong hari Minggu, tutup toko hari Minggu. Lalu kita baru settle di Australia, kita baru buka ini. Kita berusaha untuk datang di kebaktian hari Jumat, hari Sabtu malam. Ada satu gereja Sabtu malam. Atau ada yang mengatakan, enggak, kita tetap datang kok. Kita buka hanya sampai jam 2 siang, lalu jam 5 sore masih ada gereja yang saya bisa beribadah, sekeluarga di sana. Atau bahkan saya menghargai ada beberapa orang yang datang pagi-pagi di sini. Mereka sudah siapkan untuk semua buka restoran di hari Minggu. Mereka siapkan di hari Sabtu malam. Mereka tetap datang ibadah pagi. Selesai ibadah pagi mereka langsung pergi dan membuka restoran mereka. Saya tahu ada orang-orang seperti itu. Tapi jangan kita terus-terusan menghakimi orang mereka yang seperti demikian. Karena sudah tidak dalam, you know, on their shoes. Tapi intinya, tapi juga jangan lupakan, firman Tuhan katakan, kuduskanlah hari Sabat, perintah Tuhan nomor 4, Ten Commandments. Kuduskanlah hari Sabat. Itu Tuhan mau supaya di hari Sabat itu, ya, saudara beristirahat, tapi saudara datang bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk memuji dan menyembah Tuhan, betul? Misa, gathering, itu yang Tuhan inginkan. Ya. Yang ketiga, jangan kita menghakimi dan menghina. Dalam Roma pasal 14 ayat 15 katakan, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Kasih kepada Allah, kepada sesama manusia. Nah, ini yang agak keras dalam bahasa Indonesia dikatakan gini. Sudah baca? Ya. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena Kristus telah mati untuk dia. Apa maksudnya? Janganlah membinasakan saudaramu hanya karena makanan. Bukannya diracun. Bukan. Tapi karena debat soal makanan, yang satu disakiti, ya. Karena bahasa Inggrisnya dalam New King James lebih jelas lagi, dikatakan gini, do not destroy with your food the one for whom Christ died. Do not destroy their faith. Yang penting kita akan masuk dalam berikutnya, dalam kerajaan Allah itu apa? Bukan soal makan, minum, keyakinan yang salah, tradisi yang belum bisa di-accept satu dengan yang lain. Tapi janganlah sampai kita jadi menghakimi, menghina, bahkan tanpa kita sadar kita membinasakan, kata firman Tuhan. Karena orang itu sudah ditebus oleh Kristus. Karena saudara kita ini, Kristus sudah mati buat dia. Lalu oleh karena perbedaan kita, dia ngalamin sakit hati, pahit hati. Enggak mau lagi gereja, apa itu orang Kristen? Saya dihakimi seperti ini, saya direndahkan seperti ini. Tadi pagi saya katakan, saudara, maksud saudara yang sudah mengerti, kalau sudah punya keyakinan, saya kasih ilustrasi yang mungkin enggak ini ya. Kalau sudah dewasa, sudah tahu pentingnya untuk menjaga otot dan kesehatan tubuh. Sudah perlu untuk olahraga, exercise. Ya Leo ya, perlu olahraga ya. Ya, kamu naik berat badan atau turun berat badan. Pentingnya otot, benar apalagi udah tua ya, perlu otot gitu ya. Untuk supaya kesehatan, ya, kardio dan sebagainya. Lalu kita bilang sama anak kita umur 2 tahun, lihat kayak papi sudah mulai nge-fitness sekarang. Yo, nih, ayo angkat beban sama-sama papi, 5 kilo, 10 kilo. Buat ototnya Nyo sama nih umur 2 tahun. Gak bisa toh. Tahu maksud saya? Ada waktunya, ada masanya. Kita tahu punya pengertian akan kesehatan, tapi bagaimana kita aplikasikan kepada anak umur 2 tahun. Anak umur 2 tahun ya main, taruh di playground, biar dia main, naik turun, slider itu mungkin misalnya. Nah,
Jangan kita jadi batu sandungan untuk saudara-saudara kita. Apalagi soal yang sifatnya hanya makanan, minuman, atau hari. Apa contoh hal-hal yang trivial, yang aplikasi yang kita bisa lihat hari-hari ini? Oh, di gereja tidak boleh ada pohon Natal. Pohon Natal itu pagan. Pohon Natal itu enggak benar, itu penyembahan berhala. Memang pohon Natal itu, Christmas tree itu muncul dari tradisi dari bangsa Roma. Saya pelajari, mereka ngambil pohon itu, ya, green gitu yang masih hijau, ditaruh ornamen-ornamen yang melambangkan dewa-dewa yang mereka puja gitu loh. Di pohon itu yang di Roma dulu mulai. Kemudian ada tradisi di daerah Viking, daerah Finlandia, di daerah Norwegia itu, Viking. Mereka juga ada tradisi dan saudara-saudara kita dari kaum Kristen Lutheran Jerman, ya, di abad-abad awal, mereka juga sudah mulai, ya, mereka dari pagan ini mereka buat Christmas tree lalu ditaruh apa di itunya? Tahu kue wafer? Kue wafer tahu ya? Karena kue wafer ditaruh di antara Christmas tree itu sebagai perlambang Eucharistus. Apa Eucharistus itu kayak memperingati tubuh dan darah Kristus. Itu tradisi. Dan lalu gereja mulai pakai. Kita tanya kan, ngapain pohon Natal di sini ya? Apa relevansinya dengan Christmas? Coba. Apa relevansinya? Ya kan? Sesat. Gereja berantem bertentangan hanya karena masalah Christmas tree. Padahal yang penting adalah makna daripada Christmas itu sendiri. Setuju? Apa maknanya Christmas? Apalagi? Housewarming, pemberkatan rumah. Kalau sudah diberkati punya rumah, puji Tuhan. Ngundang hamba Tuhan, ngundang ketua kul, yuk kita fellowship, kita doa untuk rumah. Bersyukur sama Tuhan dikasih rumah. Fine. Kemudian ada tradisi beberapa orang yang sekali lagi tidak boleh menghina atau menghakimi. Mereka minta, boleh gak ya kita taruh minyak urapan di rumah ini? Betul? Mungkin mereka berpikir sama seperti dulu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka Tuhan lindungi dari malaikat maut. Tapi saudara lihat, mungkin juga ada tradisi di balik itu. Di mana ada kepercayaan yang lain, di rumah-rumah orang itu ditaruh semacam kertas-kertas tertentu. Tahu maksud saya? Untuk mengusir arwah. Gak usah dihakimi. Kita bisa menjelaskan secara firman Tuhan, tapi jangan menyakiti orang itu. Sorry, saya tidak bisa melakukan itu misalnya, tapi saya mau berdoa untuk Tuhan memberkati rumah saudara. Supaya rumah saudara bukan hanya sebagai house, tapi sebagai home, di mana orang yang tinggal sama-sama memiliki hubungan dengan Tuhan. Bahkan rumah ini dipakai sebagai apa? The house of worship. Seperti Priscilla dan Aquila di Alkitab. Seperti Lydia, penjual kain ungu yang tadi kita dengarkan dari Voice of Pentecost. Rumahnya dipakai untuk rumahnya dipakai untuk ibadah. Misalnya. Tapi janganlah kita menghakimi orang seperti itu yang minta didoakan. Apalagi? Datang ke gereja, lalu dengar saudara satu dengan lain berkata gini, Alkitab yang paling benar itu translationnya New King James. Saudara pernah dengar ini? Jangan pakai translation yang lain. Jangan pakai NIV, jangan pakai ESV, jangan pakai yang lain. Itu sesat semuanya. Harus NKJV. Kalau kita mulai berdebat. Itu pertanyaan saya sama orang itu. Loh kalau kamu NKJV itu kan New King James Version. Kenapa enggak sekalian aja yang King James Version tuh lebih tua, lebih cocok sama yang aslinya kan berarti kan? Misalnya. Tapi orang Kristen berdebat hanya karena ini. Bukan lagi isi dari firman Tuhan tentang keselamatan, tentang pengorbanan Yesus. Nah sekarang kita masuk kontennya. Mengapa kita tidak boleh saling menghakimi dan menghina tadi? Masuk kontennya, sorry saya kebalik. Pertama tadi dikatakan, kerajaan Allah adalah soal kebenaran, righteousness. Kita buka sama-sama di Roma pasal 3, ayat 22 sampai 24. Kebenaran. Kebenaran bicara soal apa? Posisi dan status kita, kebenaran, dibenarkan. Tapi juga kebenaran bicara hal-hal yang praktikal. Ya, the ways of living, tindakan kita. The practicality of that righteous gitu, kebenaran. Nah, kita katakan dalam Roma pasal 33 ayat 22 sampai 24, ya, dikatakan demikian firman Tuhan. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Perhatikan, kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Perhatikan, tidak ada perbedaan.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Posisi kita, kebenaran, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi pertama soal kebenaran. Kebenaran yang diterima dari Allah karena iman kita di dalam Yesus bagi semua orang yang percaya. Bukan dengan kita mengikuti segala peraturan, hukum yang Alkitab tulis seperti dalam Perjanjian Lama. Kebenaran bukanlah legalistik. Kebenaran itu bukan dengan cara kita nurutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka saya jadi orang benar. Semua tergantung dengan saya. Saya temukan istilah yang menurut saya baik. Saya nggak tahu autornya siapa. Ya. Saya terjemahkan, righteousness is not legalistic. It's not about our achievement in God. Of school of law. Righteousness is a beautiful gift from God to humanity, to you and I, through Christ's sacrificial act of love. Kebenaran itu bukan hal yang legalistik, itu bukan tentang pencapaian kita di dalam sekolah hukumnya Allah. Allah punya hukum, yes, dia punya hukumnya. Tapi bukan soal pencapaian kita, pengetahuan kita tentang sekolah hukum Allah yang membuat kita merasa lebih tahu daripada orang lain. Kebenaran adalah hadiah indah dari Allah kepada umat manusia melalui tindakan pengorbanan kasih Kristus. Saudara harus belajar firman Tuhan, yes. Bagaimana saudara bisa mengerti kebenaran? Hal yang benar, hal yang salah kalau bukan dari firman Tuhan. Seringkali kelemahan orang Kristen adalah mereka tidak mau belajar firman Tuhan. Tapi waktu saudara mulai belajar firman Tuhan, saudara mulai ada kesukaan belajar firman Tuhan, teruskan. Tapi kalau saudara sudah mengerti pengertian akan firman Tuhan, saudara dan saya kita semua masih sebagai murid sama Tuhan. Kita terus belajar mengerti kebenaran. Tapi kita perlu punya dasar, fondasi tentang kebenaran. Ya. Legalistik tadi bicara soal you overly concerned with legal rules and details. Padahal kita menerima kebenaran tadi yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 3:22 melalui Kristus, bukan pekerjaan kita. Melalui Kristus, karena itu nggak perlu compare kebenaran yang sudah terima dengan orang lain. Semua yang berikan Kristus satu dengan yang lain. Tidak perlu kita compare. Kalau dia sesat, kalau dia salah, perlu treatment yang berbeda. Tapi kalau dia belum mengerti dalam stage itu, apa yang kita harus lakukan? Yang kedua, bukan hanya soal kebenaran. Kerajaan Allah adalah soal damai sejahtera atau peace. Kita maju di Roma pasal 5, ayat 1. Tentang damai sejahtera kerajaan Allah itu. Sebab itu kita yang dibenarkan tadi, yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu damai yang sesungguhnya buat saudara dan saya. Damai yang dunia tawarkan sifatnya hanya sementara. Lihat apa yang terjadi di Palestina dan Israel. Lihat mereka udah buat treaty, peace katanya masih belum 100% terjadi. Bagaimana dengan juga saudara kita yang ada di Ukraina yang sudah hampir 2 tahun lebih. Peperangan karena arogansi manusia. Tapi damai sejahtera yang sebenarnya Tuhan berikan. Yesus berikan supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan. Jadi sebab itu kita yang dibenarkan karena kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tapi juga Tuhan mau. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwa dan kekuatanmu. Tapi juga kasihilah sesamamu manusia. Ya, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita. Joy, sukacita. Kalau di kitab Roma 5 ayat 2, setelah 5 ayat 1, 5 pasal 2 dikatakan gini. Oleh Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah kalau saudara jeli, saudara baca Roma 5 ayat 2 tadi, saudara akan bertanya, mana ya hubungannya dengan joy, betul? Apa hubungannya dengan sukacita? Nggak ada kata sukacita di situ.
Bahasa Indonesia sehari-hari itu pakai kata itu sebenarnya. Yang saya kasih kuning. Karena itu kita bersuka hati. Karena kita mempunyai pengharapan bahwa kita akan merasakan kebahagiaan yang diberikan Allah. Nah itu diterjemahkan dalam New King James yang katakan, we rejoice in hope of the glory of God. We rejoice in hope of the glory of God. Sukacita yang kita miliki, sukacita yang Allah berikan kepada kita, is a spiritual joy more than material joy. So we rejoice in our spiritual position kita. Karena apa yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah dibenarkan, being justified. Kita sudah diterima sama Tuhan. Sudah bisa di-reject sama perusahaan. Sudah nge-apply perusahaan, di-reject, sudah nggak diterima. Sudah bisa di-reject sama teman-teman saudara sekalipun. Tapi percayalah di hadapan Tuhan, Sang Raja itu tidak pernah reject kita. Kita bersuka cita karena kita punya pengharapan itu. Saudara nggak sendiri dalam kehidupan ini. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Dan itu yang berikutnya di ayat ketiga, di Roma pasal 5 ayat 3. Di sini nggak ada ya. Di ayat kelima ya. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasihnya Allah, cintanya Tuhan, kasihnya Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Ingat, itulah kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau kita sudah terima ini dari Tuhan, Tuhan mau juga praktekkan itu, kebenaran yang engkau terima daripada aku melalui firman-Ku dengan sesamamu. Praktekkan itu damai sejahtera yang kau terima daripadaku. Ya, tadi saya bilang di awal, saya katakan, all of my rights, all of my wrong. Saudara bisa hidup terus-menerus, hidup suci, kudus di hadapan Tuhan. Benar. All of my wrong, I'll bring it to God. He forgave me, He accepted me. Tapi jangan lagi berbuat hal yang sama. Pursue the holiness, kata firman Tuhan. Kemudian joy, temukan sukacita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Lebih dari segala hal yang materi dalam dunia ini. Lalu aplikasi, ada dua aplikasi. Yang pertama, Roma 14 ayat 18. Ya, kita kembali ke Roma 14 tadi, jadi kan 17 ya. Jadi setelah firman Tuhan tentang kerajaan Allah, tentang bukan soal makan minuman, soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ayat 18 dan 19 itu aplikasi buat saudara dan saya. Ya, aplikasinya. Ayat 18 katakan gini, karena itu, atau karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Perhatikan, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, apa? Ya, sebab bukan soal makan minuman, bukan soal trivial, tetapi 3 hal tadi. Barang siapa yang melayani Kristus dengan fokus seperti ini, pertama dikatakan apa? Ia berkenan sama Tuhan. Dan dihormati oleh manusia. Alkitab ini menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang kebenaran Allah. Apa hal yang berkenan sama Tuhan, hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Setuju? Alkitab mengajarkan. Karena kita mesti mempelajari Alkitab. Tapi dikatakan juga dihormati oleh manusia. Kata dihormati oleh manusia, itu bukan berarti kita mencari penghormatan. Atau kita mencari perkenanan manusia di atas bagaimana harusnya kita berkenan sama Allah. Setuju? Karena seringkali kita mau dihormati manusia. Kita mau bisa attach sama manusia, dihormati, istilahnya apa? Menjilat gitu ya kepada atasan kita. Dan itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tapi yang benar adalah kalau kita melayani Tuhan dengan cara ini, kita berkenan sama Allah lebih dahulu. Dan kita akan dihormati. Kata dihormati oleh manusia bicara soal bagaimana hidup kita menjadi berkat buat sesama kita. Become the blessing buat sesama kita. Ingat Matius pasal 5, katakan apa? Kiranya kau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan melalui perbuatan-perbuatanmu yang baik, Bapamu yang di surga itu dipermuliakan. Orang diberkati dengan kehidupan kita. Kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya. Yang kedua, aplikasi kedua di ayat 19. Sebab itu, kata firman Tuhan, aplikasi kedua, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera
dan yang berguna untuk saling membangun. Kata mengejar, pursue, itu nggak otomatis terjadi. Saudara dan saya, sekali lagi ini bukan salvation by work. Ini bukan keselamatan oleh karena perbuatan, tidak. Tadi kita sudah baca berkali-kali ya, tentang kita diselamatkan, kita being justified by grace in Christ. Betul? Tetapi ingat, Yakobus juga katakan, iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Sudah diselamatkan Tuhan, kita tunjukkan perbuatan baik, kita tunjukkan buah-buah kehidupan kita dengan cara perbuatan kita. Bukan untuk mendapatkan lagi keselamatan. Setuju? Tapi kita kejar apa yang kata Paulus tadi. Mendatangkan damai sejahtera. Di di komunitas, di keluarga, di pekerjaan. Datangan damai sejahtera. Tetapi yang berkenan sama Tuhan loh ya. Bukan yang menyenangkan hanya pada manusia. Yang kedua, berguna membangun, saling membangun. Bukan menjatuhkan. Dari pengalaman hidup kita, pengalaman hidup saya, bukan kita, saya, bukan saudara. Saudara belajar firman Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, sudah mulai mengajar, entah itu di call daripada pada orang lain. Tapi kalau orang itu masih bisa belum menerima, jangan sudah terus paksakan apa yang sudah mengerti. Karena firman Tuhan juga katakan, pengetahuan itu membuat kesombongan. Mengetahui membuat kita puff up gitu loh. Padahal Tuhan mau harusnya pengertian ini kita berikan supaya orang itu dibangun dan mengerti pada akhirnya. Setuju? Bukan untuk diperdebatkan, didispute. Sampai orang itu sendiri akan mengerti, itulah kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita mengajar datangan damai sejahtera. Saya tutup dengan 3 hal, refleksi. Sudah tahu kebenaran hari ini, kerajaan Allah, saya keep repeating supaya saudara ingat, nyantol di pikiran saudara. Roma 14:17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi ya tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, sudah tahu kenapa ini ditulis? Karena gereja di Roma bukan pecah, berantem soal makan dan soal hari yang baik dan tidak baik. Ada yang menghakimi, ada yang menghina. Yang kuat menghina, dia look down yang kuat kepada yang lemah karena dia nggak makan daging. Sementara yang lemah, dia menghakimi sama yang kuat. Ya. Itu yang terjadi. Tapi apa refleksinya supaya kita mengerti? Pertama, kita fokus dan prioritas pada hal atau perkara yang penting, yang esensial. Ingat ya, esensial. Waktu dulu zaman di COVID, bukan trivial. Kalau kita hanya boleh keluar ya cari buat makanan, jangan jalan-jalan kemana-mana, nggak ada, tutup juga sih di sana gitu waktu zaman COVID. Esensial itu penting. Hidup dalam keselamatan oleh penebusan Yesus itu lebih penting daripada hal-hal perbedaan pengertian, tradisi, budaya, cara makan minum. Waktu 2 tahun yang lalu ya di Kul kita ngerayain ya Chinese New Year di Kul. Saya ini Alkitabiah nggak ya? Gimana ya? Ini bener nggak ya? Gitu. Toh udah 2 tahun kita ngerayain itu juga, dalam arti cuman ada meaning yang baik. Ya bukan memberhalakan cara-cara tradisi seperti Singapura, Malaysia, Yusheng itu ya. Ya. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Jadi keselamatan dalam Yesus, kebenaran, damai sejahtera lebih penting daripada pengertian yang lain, yang trivial. Yang kedua, bijaksanalah, ya, punya prinsip keseimbangan. Saya pakai agak istilah yang sifatnya agak teologi ya, legalism dan antinomian. Apa itu legalism? Apa itu antinomianism? Legalism ya sudah tahu, sudah hanya bisa diselamatkan, sudah hanya bisa layak di hadapan Tuhan kalau sudah melakukan this. Peraturan legal, peraturan saya lakukan, saya tik, saya bisa melakukan itu berarti saya udah diterima. Artinya depend sama kemampuan saya, kesungguhan saya untuk mengikuti peraturan itu. Sementara yang satu lagi, yang antinomian katakan apa? Lawlessness, semuanya anugerah kok. Yesus sudah memenuhi semua hukum Taurat. Yesus sudah memenuhi hukum Taurat. Lah ngapain kita lagi istilahnya terobos aja itu nggak masalah. Jadi nggak ada lagi tanggung jawab dalam hidup kita untuk hidup kudus. Itu antinomian. Dan maaf kata, seringkali orang-orang Kristen terjatuh pada 2 hal tadi. Terlalu legalism, ya,
ini, walaupun pengertian saudara hari ini mungkin akan bisa berubah. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh belajar akan benar firman Tuhan. Saya mengalami itu pribadi gitu. Tapi juga anti, ya, yang bicara soal nomian, ya, bicara soal semuanya itu hanya anugerah, lawlessness, anti hukum gitu istilahnya. Ya udah, pokoknya hidup all by grace, all by grace, all by grace. Nggak bisa saudara, punya keseimbangan. Ya, waktu saudara aplikasikan dengan saudara seiman, ingatlah hal ini. Dan yang ketiga, pertimbangkanlah sesamamu saudara seiman. Pertimbangkan. Saya suka kata peka gitu, peka kayak gitu loh, sama saudara seiman. Pikirkan orang yang percaya lain. Ingat mereka sudah ditebus sama Tuhan Yesus, sudah mati buat mereka juga. Ya, considerate to your brother and sister dalam community, the kingdom of God. Ya, so I just want to leave with this one ya. Do not waste your time, your focus on things, hal-hal that do not matter, that distract you and I from the kingdom of God. Bukankah indah kalau kita semua bersatu? Bukankah itu doa Tuhan Yesus? Sama seperti aku dan Bapa satu. Aku ingin engkau semua juga menjadi satu dengan aku. Gereja terpecah belah oleh karena bersikeras dengan tuntutan doktrin. Dan memang juga ada gereja-gereja yang nyeleneh. Gereja-gereja yang aneh, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi yang mereka memegang sungguh-sungguh kebenaran dalam firman Tuhan, ditebus diselamatkan oleh Tuhan Yesus, seharusnya tidak saling menghina dan menghakimi. Kalau itu terjadi dalam denominasi gereja, berdoa supaya tidak terjadi dalam denominasi satu gereja, apalagi satu kult dan yang lain-lain. Apalagi satu rumah tangga, suami dan istri berdebat soal doktrin misalnya. Ya. Doktrin itu penting, jangan salah. Mengerti kebenaran itu penting. Tetapi ingat, setiap orang punya level pengertian berbeda-beda. Karena itu, saya tutup dengan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Tetapi kejar damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Ya. Lupakan hal yang negatif soal menghina dan menghakimi. Tapi perhatikan ini. Jangan diri kita jadi batu sandungan buat saudara kita. Mari kita mengejar damai sejahtera yang berguna. Untuk apa? Untuk membangun. Karena pada akhirnya kita semua hidup dalam kerajaan Allah. Kita memiliki satu kebenaran. Saudara-saudara dan saya hidup dalam negara Australia, saudara dari Indonesia. Kita harus mengikuti peraturan Australia toh. Dulu waktu saya tinggal di Indonesia, yang namanya budaya ngantri itu nggak ada. Budaya sikat menyikat itu siapa duluan. Tapi kita begitu masuk di Australia, kita tahu kita nggak bisa lakukan seperti itu. Demikianlah di kerajaan Allah. Hari ini kita belajar, kerajaan Allah sekali lagi bukan soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus tentang keselamatan yang Tuhan berikan dan hidup dalam keselamatan yang Tuhan berikan sampai pada akhirnya. Dan jangan sampai hidup kita membuat saudara-saudara kita binasa oleh karena ketidaksetujuan kita, oleh karena childishnya kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua di hari-hari yang ke depan. Ayo saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian tadi. Lagu yang tadi kita nyanyikan di awal. Mari kita bawa hati kita kepada Kristus. Mari kerinduan hati kita semua, setiap orang di tempat ini hanya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang kau buat buat aku. Biarlah persembahanku ini menyenangkan hati Tuhan Yesus setiap kita. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku.
pujiannya kembali. Katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Paulus mengadres masalah yang dihadapi oleh gereja Romawi. Satu kelompok menghina, satu kelompok menghakimi, satu kelompok menjadi batu sandungan kelompok yang lain. Dan Paulus katakan, hai jemaat di Roma, ini hal-hal yang trivial. Harusnya engkau lebih berfokus pada kebenaran, mengerti kebenaran, kepada damai sejahtera dan sukacita. Saudara, saya tidak tahu apakah ada di antara saudara di tempat ini, saudara mengalami disakiti oleh saudaramu, saudara dikecilkan, saudara dihakimi, saudara dihina oleh saudara seiman. Oleh karena pengertianmu yang belum sempurna akan firman Tuhan. Tidak berarti saudara salah, saudara sudah ditebus oleh darah Kristus. Kalau ada sudah disakiti, aku berdoa, jangan sampai sudah sakit hati. Tadi lagu itu mengajarkan Kristus yang paling terindah. Bukan kata-kata saudara-saudari kita yang menyakiti kita kok. Kristus yang harusnya menjadi terindah dalam hidup kita. Pengorbanannya yang harus menjadi fokus kita dalam hidup kita. Ampunilah mereka yang menyakiti saudara. Ampunilah mereka. Tapi saudara yang Tuhan karuniakan pengertian akan firman Tuhan, mari dengan lemah lembut, dengan kasih, saudara membimbing mereka yang belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Saya belajar daripada Tuhan Yesus. Dia menegur keras kepada ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka bersembunyi dalam legalisme mereka, dalam pengertian mereka yang salah akan firman Tuhan. Tapi lihat, waktu pemungut cukai datang, perempuan pelacur datang yang belum mengerti apa-apa tentang firman Tuhan. Wanita Samaria itu yang datang. Dia berikan kebenaran kasih-Nya, pengampunannya untuk mereka. Itulah Yesus kita. Amin. Itulah Yesus kita. Aku berdoa supaya gereja ini, supaya komunitas ini sungguh-sungguh mengenapi apa yang Tuhan inginkan sesuai firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Allah Roh Kudus, teruskan pekerjaan-Mu melalui firman ini. Tumbuhkan kepada anak-anak-Mu, untuk mereka sungguh-sungguh mengejar akan kebenaran, akan damai sejahtera Tuhan, peace yang daripada Tuhan, dan sukacita yang sebenarnya. Sehingga kami masuk dalam tahun penuaian ini mengerti apa artinya kami hidup dalam kerajaan Allah. Apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan, dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Seperti kami tidak mau disakiti orang lain, tolonglah kami untuk tidak menyakiti orang lain. Tapi tolong kami juga untuk tidak, Tuhan, menghormati orang lebih daripada berkenan sama Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Terimalah ini Tuhan, sebagai persembahan kami buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama katakan, amin.